Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Darwidiari, MPM 057, kelas D2 Akuntansi dari Universitas Warmadewa. Baik, di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang siklus ekonomi. Baik, langsung saja. Apa itu siklus ekonomi? Ekonomi cycle atau siklus ekonomi adalah fluktuasi dalam perekonomian yang membentuk pola ekspansi, puncak, kontraksi, dan palung. Tahapan tersebut berulang seiring berjalannya waktu. Nah, siklus ekonomi ini memiliki 4 fase atau 4 tahapan, di mana yang pertama yaitu ada kemakmuran atau puncak siklus, yang kedua itu ada kemerosotan atau resesi ekonomi, yang ketiga ada palung perekonomian, dan terakhir ada pemulihan atau ekspansi. Nah, sini saya akan menjelaskan 4 tahapan fase tersebut. Yang pertama yaitu kemakmuran atau puncak siklus. Tahap kemakmuran ini merepresentasikan puncak siklus di mana perekonomian suatu negara berada kondisi yang baik. Yang kedua, itu ada kemerosotan atau resesi ekonomi. Kondisi ini beranjak ke tahap kemerosotan yang ditandai dengan terjadinya resesi ekonomi. Dampaknya yaitu banyaknya pengangguran akibat banyaknya karyawan yang di PHK. Yang ketiga, itu palung perekonomian. Suatu negara yang ekonomianya mengalami tahap palung, artinya harus merumuskan kebijakan moneter maupun fiskal guna menyelamatkan perekonomian negaranya. Nah, yang terakhir itu ada pemulihan atau ekspansi. Di tahap pemulihan ini, perekonomian bergerak dari depresi dan resesi menuju ke kemakmuran, di mana pertumbuhan ekonomi mulai merangkak naik dan stabil. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang siklus ekonomi dengan indikator pertumbuhan ekonomi. Dapat dilihat di sisi kiri yaitu ada pertumbuhan ekonomi dan di sisi kanan terdapat jangka waktu. Bisa dilihat di titik ini, di titik atas ini dinamakan titik puncak atau kulminasi, dan di titik bawah ini dinamakan titik terendah atau nadir. Di mana titik yang melengkung ke atas ini dinamakan gerakan menaik. Di fase ini bisa dikatakan perekonomian mengalami penaikan atau peningkatan. Nah, dilanjutkan dengan garis melengkung ke bawah di fase ini dinamakan bisa dikatakan gerakan menurun atau perekonomian pada saat ini mengalami penurunan. Nah, dari titik puncak ke titik puncak satunya itu dinamakan periode satu siklus atau K ke K. Dan dari titik terendah ke titik rendah lainnya itu dinamakan periode siklus NKN. Di sini saya mengambil contoh grafik pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dari tahun 1990 sampai dengan 2021. Dapat dilihat di tahun 1993 ini, bisa kita katakan ini namanya titik kemakmuran, di mana perekonomian Bali pada saat itu masih stabil. Kemudian di tahun berikutnya, 1994, perekonomian mengalami penurunan. Dan dilanjutkan dengan tahun 1995 sampai dengan 96, di mana perekonomian kembali menaik secara terus-menerus. Di fase ini dinamakan fase ekspansi. Kemudian di tahun berikutnya, 97 dengan 98, bisa kita lihat perekonomian pada saat itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Di masa ini bisa dikatakan perekonomian menghadapi palung perekonomian, di mana secepatnya pemerintahan harus mengeluarkan kebijakan moneter maupun fiskal agar perekonomian tidak turun dengan drastis seperti ini. Kemudian di tahun berikutnya di 1999 sampai dengan 2021 sampai dengan 2001, perekonomian mulai mengalami peningkatan. Kemudian di tahun 2002 mengalami sedikit penurunan, tetapi di tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan yang sangat baik. Nah, bisa dilihat dari 2005 sampai dengan 2019, tahun-tahun sebelumnya perekonomian Bali masih mengalami penaikan dan penurunan. Sampai ke tahun 2019 bisa kita lihat di mana di sini perekonomian Bali menurun drastis diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19. Bahkan penurunan ini lebih fatal
jika dibandingkan dengan penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu di tahun 1999. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Di sini saya mengambil kasus pandemi COVID yang berdampak pada Indonesia hingga Provinsi Bali. Yaitu pertama ada Indonesia masih mengalami resesi. Sebagaimana diketahui, sejak diserang COVID-19, ekonomi Indonesia terus-terusan berada di zona negatif. Yang kedua, ekonomi RI jatuh ke level terendah. Tidak hanya terjebak di jurang resesi, pandemi juga membuat ekonomi RI jatuh ke level pertumbuhan yang terendah. Sepanjang tahun 2020 kemarin, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi hingga min 2%. Yang ketiga, kemiskinan melonjak. Karena pengangguran meningkat, akhirnya pendapatan masyarakat juga berkurang. Ini yang kemudian berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Yang terakhir yaitu pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai siklus ekonomi. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi.